Om Swastiastu. Halo semutan pelajar Bali, senang sekali bersama saya Sri Intan akan mengajak semutan pelajar Bali dalam program Info Pendidikan yang akan mengulas berbagai informasi seputar dunia pendidikan selama 30 menit ke depan. Dalam Info Pendidikan kali ini, Intan akan mengajak semutan pelajar Bali untuk mengetahui pemetaan ekosistem vokasi berbasis daerah di Bali, serta Job Fair 2024 bersama tim konsorsium Provinsi Bali yang diketuai Politeknik Negeri Bali. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama liputan Info Pendidikan selengkapnya. Bali menjadi salah satu surga Indonesia, bahkan surga dunia bagi pelancong atau wisatawan. Tapi, internal Bali kerap tak dapat menikmati dampak dari pariwisata itu sendiri, atau bahkan tidak sama sekali. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, jumlah penduduk di Bali 4,47 juta jiwa, dengan penduduk usia kerja sebanyak 3,5 juta lebih. Pengangguran di Bali mencapai 48.680 jiwa. Data itu diambil dari 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, 716 desa, kelurahan, dan 1.493 desa adat. Oleh sebab itu, tim konsorsium Provinsi Bali yang diketuai Politeknik Negeri Bali menggelar dialog publik dan job fair di Living World Mall Denpasar dengan tema program pemetaan ekosistem vokasi berbasis potensi daerah di Bali. Acara ini berlangsung selama 2 hari, yakni 18 hingga 19 November 2024. Dengan menghadirkan sejumlah pembicara, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, hingga pelaku pariwisata, yang diantaranya Cooko Arte Ardano Sukawati atau Coace, selaku praktisi pariwisata, Inyoman Sunarto Akademisi Universitas Udayana, Ide Bagus Gede Wesnawo Punya, Bapeda Bali, Iwayan Pandu, Wakil Ketua Umum Vokasi dan SDM Kadin Provinsi Bali, Iketut Yudiana Disnaker Provinsi Bali, dan PMO Program Ekosistem Kemitraan, Ketua Tim Kerja Kemitraan Direktorat Mitra Studi, Yogi Herdani. Dialog pada hari pertama tersebut membahas peluang sektor pertanian yang tak kalah menariknya dari sektor pariwisata, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Bali selama ini. Namun, hanya saja sektor pertanian belum menjadi target para pekerja di Bali sebagai sumber penghasilan yang ideal. Hal ini disebabkan selain upah yang rendah, minat menjadi petani juga rendah, dan berbagai faktor lainnya, maka perlu upaya pemerintah memikirkan sektor pertanian agar lebih serius digarap. Demikian yang disampaikan Coace usai mengikuti dialog. Dirinya menegaskan, orang Bali harus bisa menanamkan 3 hal dalam berkompetisi. Pertama, tanamkan spirit bekerja, kedua, membaca peluang, dan yang ketiga, membaca potensi dirinya sendiri dan lingkungan. Yang pertama, yang kedua, bagaimana dia bisa membaca peluang. Banyak sekali kita peluang, orang lain teman-teman peluang, kita punya peluang, kita terbang dalam keindahan dan kenyamanan, sebenarnya nyaman kita peluang orang lain. Yang ketiga adalah bagaimana membaca potensi dirinya sendiri, kemudian bersih lingkungan. Ini 3 disebutkan. Walaupun dia pernah pilihan beri diam, karena makin diam kita makin kecil peluang yang kita peroleh. Ya, karena tadi yang dibilang karena kita terlalu sempit kalau belum baca, kita terlalu karena kita melihat hanya pertanian dalam artian petani yang menghasilkan produk. Padahal di Bali tidak bisa disamakan dengan daerah lain, Kerawang dan sebagainya. Seorang petani bisa punya tanah 4 hektar, dia tanah 5 hektar. Kita panen sini 20 hari, 30 hari. Gimana tanah 30 hari dia bisa memberikan hasil minimal sama dengan orang-orang berwisata. Ini kita harus tingkatkan supaya misalnya ya, walaupun buat paket kalau bisa ke modern, ya itu kita memang kuat pada tradisi. Tidak ada di modern, apalagi dulu anggrek, sebenarnya tidak ada begitu hukum di anggrek, tidak ada dan sebagainya. Kalau bisa dari tradisional bagaimana dari petani yang pendidikan dan mereka bisa mengoptimalkan dan sedikit untuk memberikan hasilnya. Bukan contohnya mereka bisa jadi tanam emas, bagian baca KTP itu kan semua petani bisa kan. Mereka ada pandangan dengan pengusaha atau ekonomi kreatif.
sedang perubahan sekarang dengan ada undang-undang perlindungan konsumen. Dia terus tanya pasti berbaru kepada anak didik. Karena setiap industri, setiap hotel sekarang harus punya permainan itu. Untuk mereka kerja lagi, dia harus cepat-cepat pasti. Kemudian dengan pembangunan Bali, dengan pembangunan pusat kebudayaan Bali, rekrutmennya sudah prosedur. Apakah dari dulu sudah menyiapkan kerja? Bandara Bali Utara. Iya, dengan dibukanya dan mereka kegiatan Pria Padang. Nah ini bukan orang ini, apakah di Bilex sudah menyiapkan juga? Jangan sampai orang lagi yang masuk. Dengan dibukanya tol nanti apa nanti spot-spot usaha akan terbuka. Jadi sebelum itu sudah harus disiapkan ya. Sekarang jadi ada harus baca peluang-peluang yang masih banyak dalam konsultasi. Program pemetaan ekosistem vokasi berbasis potensi daerah ini merupakan program yang dilaksanakan oleh tim Konsorsium Penguatan Pendidikan Vokasi yang terdiri atas Politeknik Negeri Bali, Universitas Pendidikan Ganesha, Politeknik Nasional, serta Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Program ini diprakarsai oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Event ini menjadi momentum untuk merumuskan strategi penguatan ekosistem vokasi di Bali yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri diharapkan dapat menciptakan lulusan vokasi yang siap bersaing di pasar tenaga kerja, baik lokal maupun global. Seperti yang disampaikan Dr. Ninyoman Sri Astuti, Ketua Tim Konsorsium Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Bali, acara ini bertujuan untuk menjembatani para pencari kerja dengan peluang yang tersedia di pasar tenaga kerja. Rangkaian untuk optimalisasi ya sebenarnya kegiatan ekosistem. Jadi berdasarkan hasil yang kita dapat, itu kan ini terkait dengan bagaimana membangun ekosistem ketenaga kerjaan, pertama untuk lulusan vokasi. Nah ya, kegiatan dari kemarin dan hari ini adalah satu rangkaian kegiatan di mana salah satunya kita ada kegiatan job fair, dialog publik, itu kemarin ada stakeholder yang hadir dari para akademisi, pemerintah, dan juga dari pihak industri. Nah, untuk kegiatan job fair itu kita memfasilitasi beberapa dunia usaha dunia industri dari mitra tim konsorsium yang mampu memberikan istilahnya kesempatan untuk para pencari kerja untuk bisa bekerja dan bergabung menjadi staf atau karyawan di masing-masing Dudi yang hadir pada hari ini. Nah, ada 30 sebenarnya Dudi yang bergabung di kegiatan job fair. Sebenarnya lebih dari ini, tetapi memang karena kapasitas kita tidak mampu untuk memfasilitasi secara keseluruhan, jadi total itu sebanyak 30 Dudi. Nah, selanjutnya kita juga ada kegiatan talk show untuk hari ini, di mana kegiatan ini kita mengundang HR, ya. Jadi intinya bagaimana para HR ini ada yang dari hospitality industry, ada dari perbankan, ada dari retail, dan juga ada dari teknologi informasi terkait dengan digitalisasi yang sekarang memang lagi tren. Jadi bagaimana nanti para pencari kerja, khususnya para generasi muda yang sudah lulus dari kampus-kampus vokasi atau sekolah vokasi, mereka mengetahui tips and trik bagaimana untuk bisa menembus perusahaan-perusahaan tertentu, bagaimana rekrutmen itu dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, dan informasi terkait dengan interview seperti apa. Jadi ini kegiatan kali ini adalah satu rangkaian di mana kegiatan ini bisa memfasilitasi para lulusan dari kampus-kampus ataupun sekolah vokasi untuk bisa sukses di dunia kerja. Nah, kan memang tidak menutup kemungkinan terkait dengan digitalisasi sekarang kan menjadi satu keharusan ya. Jadi di setiap lini apapun itu memang sekarang digitalisasi. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, itu kan pada dasarnya terkait dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan jasa. Tapi dengan adanya digitalisasi sekarang contoh mungkin dari sisi pekerjaan di bidang pariwisata seperti guide itu akan mulai berkurang karena sekarang orang yang melakukan traveling sudah bisa mencari informasi apapun melalui mobile phone mereka masing-masing, melalui internet. Kemudian di reservasi pun sekarang sudah bisa via OTA, online travel agent. Jadi digitalisasi itu juga menjadi bagian yang penting di dunia pariwisata. Demikian juga dengan perbankan,
lama-lama pekerjaan seperti teller itu pun akan berkurang karena sekarang sudah ada sistem setor tunai di masing-masing anjungan tunai mandiri masing-masing perbankan yang ada di Indonesia. Dan juga ada sistem pembayaran secara digital seperti Indonesia kita tahu ada kris ya. Jadi ini juga bagian dari bagaimana vokasi mampu memfasilitasi lulusan-lulusannya untuk memahami digitalisasi ataupun teknologi informasi terkait dengan bidang masing-masing di bidang-bidang pekerjaan. Harapannya sih kegiatan seperti ini memang bisa berlanjut. Jadi untuk membuka wawasan dan juga kita bisa melihat bahwa vokasi itu harus mampu berjalan beriringan dengan perkembangan zaman sehingga apa yang industri perlukan itu mampu disupport oleh lulusan kampus-kampus ataupun sekolah vokasi. Untuk tim konsorsium selanjutnya kita akan memfasilitasi selain dari anggota konsorsium ada 4, mungkin Bapak-Bapak sudah tahu ya. Jadi kita akan memfasilitasi sekolah-sekolah vokasi seperti SMK untuk kita hubungkan dengan industri-industri yang kita miliki dari tim konsorsium dalam bentuk penandatanganan MOU dan juga MOE untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Jadi ada link and match yang baik antara sekolah dan kampus vokasi yang ada di Bali melalui program pemetaan ekosistem di Bali ini. Siap. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Suksema! Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Saya Yong Sagita mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV. Atukan taksu di sini jagat Bali agam. She only made it 2 days with a collection. It's like you do anything. Halo salam pengerawatan, jumpa lagi dengan saya dari Puna dan 30. Semutan Pelajar Bali talk show yang menghadirkan para pakar ini selain membahas peluang sektor pertanian yang tak kalah menariknya dari sektor pariwisata, juga menjadi momentum untuk merumuskan strategi penguatan ekosistem vokasi di Bali yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Tak hanya itu, narasumber yang dihadirkan dari dunia usaha, dunia industri ini dapat memberi pemahaman terkait kebutuhan industri dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Serangkaian Job Fair 2024, program pemetaan ekosistem vokasi berbasis potensi daerah di Bali, tim konsorsium Provinsi Bali juga menyelenggarakan talk show membedah rahasia rekrutmen dari perspektif industri di hari kedua pelaksanaannya. Para narasumber membeberkan berbagai kriteria yang biasanya dipakai dalam rekrut karyawan baru, proses seleksi hingga tips dan trik dalam melamar pekerjaan. Dengan talk show ini, diharapkan para pencari kerja mengetahui apa yang diperlukan dunia industri dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Sebagai pembicara, hadir General Manager Sangtu Suites and Villas, Subalyani Putra, Idewo Ayu Hari Krishna, Pemimpin BNI KCP WR Supratman, Igede Arya Purusedana, Kepala Divisi TI BPD Bali, dan Imade Adi Santika Jaya, Human Capital Territory Bali Nusra Era Jaya Group.
Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Bali, Iketut Sutama berharap talk show yang menghadirkan narasumber dari dunia usaha, dunia industri ini dapat memberi pemahaman terkait kebutuhan industri dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dengan demikian, para pencari kerja dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga bisa diterima bekerja di industri yang diinginkan. Oke, baik. Jadi kemarin sudah uji publik dari ada pejabat daerah, kemudian pejabat pusat, kemudian juga dari akademisi. Nah, hari ini talk show kali ini adalah langsung dari pihak industri yang tentunya memakai lulusan vokasi. Nah, tujuannya adalah supaya nanti apa yang disampaikan oleh para pemakai industri pemakai ini bisa benar-benar dipenuhi oleh para pencari pekerjaan itu sendiri. Nah, ini kan merupakan kelanjutan daripada pemetaan ekosistem kemitraan berbasis potensi daerah Bali. Jadi supaya nanti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh para industri pemakai ini betul-betul bisa kita penuhi dengan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan oleh oleh konsorsium yang diketuai oleh Politeknik Negeri Bali. Nah, tentunya harapan kita adalah supaya tidak hanya di bidang pariwisata pekerjaan itu, karena Bali itu sekalipun memang pariwisata menjadi unggulan utama, tetapi kita harapkan supaya industri-industri lain pendukung pariwisata bisa juga mendapatkan pekerjaan baik sesuai dengan hasil daripada pemetaan ekosistem potensi berbasis potensi daerah Bali. Ya, inilah tantangan buat kita, ya, karena kita mestinya dari dulu saya kira udah dipetakan bahwa Bali itu cocoknya adalah pertanian yang mendukung pariwisata, sehingga kita tidak lagi mengimpor banyak unsur-unsur pertanian yang dibutuhkan oleh pariwisata. Nah, tetapi ini merupakan tantangan yang sangat berat buat kita sendiri di Bali. Jadi seberapa sih orang-orang anak-anak muda kita mau bertani? Kalau makanya kita harus mencari jalan keluar bagaimana menjadi petani yang modern. Nah, Politeknik siap melakukan ini. Sekarang ini kita sudah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sih misalnya nih, bagaimana sih mengatur supaya hasil pertanian kita itu menjadi baik. Itu berdasarkan apa yang disebut dengan IoT itu, Internet of Things itu. Ini yang akan kita gencarkan sehingga anak muda juga mau bertani secara modern. Nah, cuman saja nanti setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan agar mungkin moratorium pembangunan sarana prasarana pariwisata dan sebagainya itu, sehingga nanti lahan pertanian kita tidak tergerus oleh prasarana-sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan pariwisata lagi. Nah, ini kan tugasnya pemerintah. Jadi kami di perguruan tinggi tugasnya adalah untuk melakukan penelitian bagaimana supaya anak muda itu juga bisa dan mau terlibat di bidang pertanian. Itu saya kira, Pak. Senada dengan yang disampaikan Direktur Politeknik Nasional Iwayan Gede Narayana, dirinya mengatakan talk show serangkaian job fair kali ini merupakan kegiatan yang luar biasa karena banyak memberi wawasan baru terkait vokasi dan sumber daya manusia. Baik, kegiatan ini memang Polnas menjadi salah satu kampus swasta yang ikut dalam bidang ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini kan potensi, Pak. Potensi di Bali itu kan ekosistemnya ada di pariwisata. Dan kita adalah salah satu kampus yang menerapkan pariwisata. Perbankan pun iya, karena kita lihat dari talk show di sini kan ada pariwisata, ada perbankan. Kami ingin mahasiswa kami, dosen-dosen kami, kampus kami itu benar-benar memiliki ekosistem yang baik dalam pengembangan sistem di job fair ini. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan yang sekarang dan kemarin, memang ini menjadi sebuah insight baru untuk kami dari kampus kami yang berada di Denpasar. Mungkin Bapak menilai seperti apa Pak tantangan dari SDM terkait isu ketenaga kerjaan di Bali, Pak? Dari siapa pasti?
Ya, baik, tantangan sebenarnya kita banyak tantangan. Kenapa? Karena kita ingin menyiapkan program SDM yang sangat luar biasa. Namun kalau kita lihat job fair yang sekarang, banyak sekali permintaan tenaga kerja yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat kita. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini harusnya bisa lebih banyak diundang di vokasi. Karena vokasi itu sama dengan anak-anak SMK, yang mana mereka setelah lulus sudah siap bekerja. Karena memang dari pembelajaran mereka memiliki ilmu terapan-terapan yang digunakan untuk pekerjaan nanti. Sementara itu, Idewa Ayu Hari Krisna, pemimpin BNI KCP WR Supratman, membocorkan berbagai tips dan rahasia pelamar kerja agar bisa diterima perusahaan. Ia menambahkan pendidikan vokasi sangat penting di era saat ini. Lulusan diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan global dunia usaha, serta dapat memberikan output bagi dunia kerja yang lebih baik. Ya, baik, jadi dari Tadean Talk Show itu banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pencari kerja, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan perlunya adanya soft skill yang diperlukan sebagai modal tambahan selain sebagai lulusan dengan kompeten yang telah dimiliki sesuai dengan ijazah yang telah dimiliki, perlunya soft skill yang perlu ditambahkan antara lain seperti dari segi bahasa, dari segi kreativitas yang perlu ditambahkan untuk menghadapi tantangan global di era globalisasi ini, seperti itu. Ya, selain soft skill ada juga terkait dengan terkait dengan teamwork, yaitu kemampuan untuk bekerja dalam suatu tim, karena di dalam era globalisasi ini perlunya kolaborasi antar setiap unit juga diperlukan, sehingga kita bisa saling menghargai atau saling bekerja sama itu untuk menjadi suatu tim yang sukses di dunia kerja, seperti itu. Baik, pendidikan vokasi ini sangat penting karena dengan adanya pendidikan vokasi ini lulusan diharapkan dapat menghadapi tantangan global yang ada sehingga dapat memberikan output untuk dunia kerja yang lebih baik, seperti itu. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, Om Swastiastu. Saya Ketut Dharmayase, Food and Beverage Director Grand Istana Rama Hotel yang juga sekaligus Ketua Indonesian Food and Beverage Executive Association Bali, IBEC Bali, mengucapkan selamat mengudara buat Jawa Post TV di Bali. Semoga bisa memberikan tambahan informasi dan hiburan buat masyarakat Bali. Sukses, jaya selalu, dan terpercaya. Om Santi 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 Om. Pan Sofia itu sebetulnya sebuah kampus yang didirikan oleh para entrepreneur muda di tahun 1989. Sehingga kalau super luar biasa gede banget. Biasa saya ada di ini di acara Ngopi Bali alias ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Selamat siang, saya Salim dari Tusita Hotel Kuta. Selamat mengudara untuk Jawa Post TV Bali. Semoga bisa selalu memberikan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Sukses jaya selalu. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama program Up Close with
Job Fair yang dilangsungkan selama 2 hari ini menyediakan ratusan lowongan kerja dari berbagai sektor seperti perhotelan, teknologi informasi, retail, kapal pesiar, hingga pariwisata dan komunikasi. Para pelamar bisa mengenal lebih dekat beragam perusahaan yang ada di Job Fair tersebut, sehingga para pelamar lebih mudah menentukan posisi seperti apa yang cocok untuk potensi dirinya masing-masing. Salah satu perusahaan yang ada dalam Job Fair tersebut adalah Discova, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, yakni tour and travel, yang menyediakan berbagai posisi strategis bagi potensi pelamar kerja di Bali. Discova itu adalah destination management company. Mungkin kalau untuk orang yang kurang awam, destination management company itu adalah travel atau tour travel ya, company. Jadi kami mendatangkan tamu-tamu yang datang dari luar untuk ke dalam Indonesia untuk wisata kemari, seperti itu. Untuk posisinya yang kita cari saat ini masih terkait dengan reservation, kemudian ada contracting, ada juga untuk community, karena kita juga ada bagian untuk community developing di salah satu desa di Bali di Kabupaten Karangasem. Kemudian kita juga ada lowongan untuk customer experience, ada juga untuk sales, seperti itu. Udah dari kemarin, hari ini sudah ada beberapa pelamar yang masuk, mudah-mudahan nanti segera kita proses, mudah-mudahan sih cocok. Iya, setelah ini biasanya kita langsung proses di kantor, ada interview, kemudian nanti ya interview lanjutan, dan kemudian nanti bisa langsung diterima kalau memang cocok. Harapannya tentunya kita menggait lebih banyak pelamar ya, karena kan kita selama ini pasti kalau untuk menaruh lowongan itu pasti di platform-platform online rata-rata, mungkin belum menggait keseluruhan dari potensi-potensi pelamar yang ada. Jadi dengan di sini apalagi di mall terbuka untuk publik, jadi lebih banyak pelamarnya juga. Termasuk juga karena di sini ada dialog publik, ada talk show-nya juga di sini. Jadi ada banyak tamu-tamu yang datang dari universitas-universitas juga kita bisa ajak bekerja sama, apalagi terkait dengan potensi untuk magang dan lain sebagainya. Sementara itu, Reza dan Lia, yang merupakan pengunjung atau pelamar pada Job Fair tersebut, mengungkapkan banyak perusahaan yang membuat mereka tertarik untuk melamar pekerjaan. Namun, perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata lah yang membuat mereka kepincut untuk melamar. Mereka berharap Job Fair serupa bisa lebih sering diselenggarakan, serta lebih banyak perusahaan yang dilibatkan. Tujuannya kita pengen cari-cari opportunity sih, pengen ngeliat-ngeliat job fair yang ada di sini dari company-company mana aja gitu. Tadi udah lihat-lihat ya? Udah lihat-lihat. Yang tadi kemana ini? Udah ada sih beberapa, kayak di resort gitu lah. Pariwisata. Dari cara pariwisata, karena kan memang di Bali yang jadi destinasi utamanya itu di bidang pariwisata ya Kak. Bagus sih acaranya, kalau bisa lebih sering-sering buat job fair ya, baik itu dari kampus ataupun dari penyelenggara mall gitu aja sih. Semoga juga tenannya bisa lebih banyak lagi mungkin ya Kak ya. Oke, makasih. Sebagai langkah jangka panjang, Bali perlu mengembangkan ekosistem pendidikan vokasi yang lebih terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang dapat mendiversifikasi ekonomi Bali. Pusat-pusat inovasi dan inkubator bisnis yang berbasis di wilayah dapat berfungsi sebagai penggerak untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang belum tergali secara maksimal. Tidak terasa sudah Inta menemani semutan pelajar Bali dalam info pendidikan selama 30 menit. Seputar acara Job Fair, dialog publik, dan talk show program pemetaan ekosistem vokasi berbasis potensi daerah Bali. Bersama Konsorsium Provinsi Bali, banyak sekali yang bisa diambil dari dialog maupun talk show dari para narasumber serta Job Fair yang diharapkan mampu menjawab persoalan angka pengangguran di Bali dengan menawarkan posisi strategis dan menarik di dunia usaha. Saksikan terus info pendidikan hanya di Jawa Post TV Bali, independen, respect, dan menghibur. Om Santi, Santi, Santi Om.